Hotman Paris Show. Ada satu tayangan yang mungkin bisa diklarifikasi mumpung ada Dr. Richard dan juga Bang Rasman di sini di Hotman Paris Show. Kita saksikan dulu videonya berikut ini. Emailnya juga disita. Jadi gini Bang, biar kita detail, jangan sampai penyidik dikira berpihak atau penyidik seperti yang sekarang beredar ya Bang. Jadi kenapa proses hukum ini lama, penyidik juga akhirnya padahal saya cuman melaporkan kerugian saya pribadi. Gak ada urusannya sama krim-krim, karena saya bukan ownernya dan saya nggak ada kepentingan. Tapi terkait kasus saya, akhirnya penyidik juga membawa produk tersebut ke BPOM. Dan nyatanya hasilnya itu 1% aja. Baik, Dr. Richard atau Bang Rasman, siapa yang mau menjawab? Ternyata menurut dari tadi yang disampaikan di video, setelah dilakukan kayaknya satu pengecekan bahwa hanya hidroquinonnya hanya 1% saja. Jadi zat yang tadi membahayakan itu waktu pertama kali kamu bilang berapa persen? 5,7%, Pak. Sedangkan menurut Kartika Putri katanya BPOM hanya 1%. Mau 1%, 2%, 3% itu menyalahi aturan, Bang. Oh begitu. Dan saya ngomong 5,7%, itu bukan kalimat saya, Bang. Kalimat siapa? Saya membaca hasil lab doang, Bang. Oh ada hasilnya? Jelas, saya jadi kau cek tetap 2 sama, kali, Bang. kau tetap sama omongan kamu bahwa itu 5, sekian? Saya cek 2 kali, Bang. 2019, 2020. Dan sampai hari ini kau tetap berpendapat bahwa skincare itu gimana untuk perempuan? Kalau saya tidak tahu sekarang, tapi yang jelas kalau ada kandungan hidroquinon, mau 1%, 2%, 3%, itu tidak diperbolehkan, Bang. Oh begitu. Oke, jadi kau merasa nggak menjadi pahlawan para wanita sebagaimana sudah begitu viral? No. Saya nggak pernah ngerasa saya pahlawan wanita. Saya cuma berjuang memperbaiki ini di Indonesia, Bang. Karena ini krim abal-abal ini memang banyak banget di Sudah Indonesia. berapa krim yang Anda sudah kritik? Sudah berapa? Hanya 1 atau apa? Lebih dari 20, mungkin 30. Lebih dari 20? Mungkin 30 merek, Bang. Oh ya? Termasuk krim yang biasa dipakai Melani, makanya hancur-hancuran itu si nenek. Aku tuh nggak pernah pakai krim, hanya air dan juga banyak doa. Yang penting minum air putih. Oke. Oke, Bang, maaf Bang, aku potong Bang. Ini ada pertanyaan ke Bang Rasman dulu ya, mungkin Bang Rasman bisa mewakili. Katanya Bang Rasman menurut informasi yang kita dapatkan, ini pihak owner juga sudah, owner dari ini ya, krim yang bersangkutan ini ya. Katanya sudah melaporkan Dr. Richard Lee. Nah, sampai saat ini itu seperti apa prosesnya Bang? Richard aja yang jawab. Sudah selesai ini. Jadi sudah selesai. Udah beres ini? Gugatannya kita menangkan. Yang perdata? Perdata, ya. Yang pidana tidak pernah ada. Jadi yang lanjut ini justru sekarang apa? Kasusnya? Yang lanjut justru yang nggak penting ya, yang si artis. Justru tujuan kamu untuk memberantas si krim abal-abal segala macam, wes beres? Sudah selesai, justru yang sampingannya justru jadi panjang justru. Oke. Itu yang saya sesalkan. Sekarang kita ke pengacaranya yang gagah berani. Rasman Nasution, anak Medan. Anak Medan? Ya. Ada 2 kasus. Ya. 1 kasus pencemaran nama baik oleh Kartika Putri. Ya Bang. Itu akhirnya bakal berhenti atau bakal menang atau tidak? Di balik kesuksesan Abang, ada kakak di rumah yang tabah dan sabar sehingga Abang tambah sukses. Ya. Di balik kesuksesan dan dia kemarin ditahan, ada istrinya. Oke. Samping itu ada lawyernya Rasman, yang junior Abang. Gitu loh. Jadi ada istri dan lawyer? Oh iya. Oke. Bang, ini menariknya ya. Ketika mereka datang ke kediaman klien saya sedang berada di Semarang dan akan berangkat ke Palembang. Kita tidak duga sama sekali mereka akan datang. Ya. Terjadilah diskusi dengan saya. Ya. Bahasa awalnya itu adalah komunikatif Bang, tolong Bang. Ya. Arahkan klien Abang komunikatif, kooperatif. Saya bicara untuk apa? Oh, tidak apa-apa Bang, kita cuma mau lihat saja. Dikasihlah. Sampai di situ Bang, lalu kemudian ada perubahan. Nah ini tidak boleh saya ungkap ke permukaan. Karena Abang sebagai orang lawyer sudah paham, ini ada komitmen kita di Polda. Sehingga tidak perlu kita ungkap. Tapi intinya adalah, pertanyaan Abang tadi. Apakah kasus Kartika Putri? Kasus pertama, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kalau menurut saya, ini tidak pantas naik sidik apalagi ke persidangan. Sampai sekarang belum naik sidik? Belum. Belum ada tersangka? Belum. Mantap. Oke, yang kedua? Nah, yang kedua. Kasus kedua? Illegal access. Oke, setuju nggak Anda bahwa terlepas bersalah atau tidak, kalau sudah disita oleh pengadilan, tidak boleh lagi dipakai? Saya kira begini Bang, ini kan multitafsir seperti yang Abang sampaikan kemarin. Banyak orang mengatakan seolah-olah Bang Hotman itu mencampurinya, bukan. Banyak orang menafsir itu gitu. Saya paham kok bahwa Bang Hotman itu tokoh sosok dan saya sebagai junior nih sebentar lagi bisa menempati posisi Abang nih, boleh dong Bang? Boleh. Tapi tidak mengganggu Abang sekarang kan gitu. Lalu kemudian saya melihat bahwa
posisi hukum yang terjadi terhadap klien saya hari ini itu tidak termasuk kategori illegal access. Karena pada fakta, kita bicara sekarang pada dunia fakta yang nyata atau dunia maya. Ya dunia fakta lah, jangan maya. Nanti maya. Ini kan persoalannya maya, Bang. Oke. Nah, kalau fakta, rumah yang di polis lain, itu boleh masuk atau tidak? Kan tidak boleh, Bang. Tidak boleh. Nah, tapi dunia maya, kalau sudah akun Instagramnya di-cut atau sudah disita, maka yang harus bertanggung jawab untuk menyita itu dan mengamankan itu adalah pihak penyita. Dan dia tidak tahu sama sekali. Lalu kemudian di Facebook di-post, keluarlah otomatis di Instagram, dan itu dilihat oleh banyak orang termasuk Kartika Putri. Itu kan kata dia, Bang. Nah, oleh karena itu menurut saya ini ilmu baru. Yang Abang sampaikan ilmu baru. Saya juga banyak di WA oleh para pakar-pakar telematika, bahkan dia sering menjadi ahli di Mabes Polri, minta nanti kalau di pengadilan untuk ini dijadikan sebagai ahli. Kenapa? Apakah sita di dunia maya sama konteksnya dengan dunia fakta? Ini menjadi ilmu baru. Nah, sehingga pasal 30 yang Abang katakan itu masuk atau tidak, itu nanti kita uji, Bang. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak. Kalau menurut saya tidak. Kamu sebagai pengacara mengatakan Dr. Richard Lee tidak sengaja membobol Instagram yang sudah disita. Tidak sengaja dan tidak tahu. Tidak sengaja dan tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Nah, oleh karena itu maka daripada ini menjadi perdebatan publik, daripada ini mempermalukan banyak pihak, toh mereka sudah tahan, lalu kemudian dikeluarkan, dan kita kooperatif saja karena saya pembela Polri sama dengan Abang. Nah, jadi saya ingin bawalah ini ke pengadilan. Ini akan menjadi satu putusan hukum yang baru, Bang. Dan saya nanti akan minta banyak pendapat para pakar, termasuk Roy Suryo, yang awal-awal itu kelihatannya dia melihat bahwa pasal 30 itu sepertinya masuk. Saya kritisi kalau Bang Roy, jangan bicara tentang pasal, dia nggak ngerti kan gitu, Bang. Tapi urusan telematika, apakah dunia maya, bagaimana seorang penyidik bisa menyita itu tidak bisa dibobol orang lain, ketika dibobol, apakah digunakan akun lama atau akun baru? Dia gunakan yang baru kok. Kan bukan yang lama, Bang. Lalu kemudian masuk gitu. Berarti nanti nasib kasus ini kalau berlanjut sangat tergantung kepada perang teknologi masing-masing ya. Benar sekali, Bang. Ya, soal apakah benar Instagram yang sudah diblokir, disita bisa otomatis hidup kalau memposting di Facebook begitu? Betul. Ya. Memang biasanya yang aku tahu nih kalau kita di Instagram tuh kalau kita bikin linknya langsung ke Facebook itu bisa. Misalnya kita posting di Instagram itu bisa sekaligus nge-link keluar di Facebook. Tapi aku belum pernah dengar sih, mungkin kalau emang bisa aku nggak tahu ya. Kalau dari Facebook ternyata bisa nge-link juga ke Instagram gitu. Itu sudah jelas, itu pasti. Itu sudah dibuktikan waktu penyidikan, diposting melalui Business Suite, itu keluar, Bang. Keluar, Bang. Sehingga penyidik juga terkaget-kaget. Nah, jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun. Kalau ini sudah terjadi, ya sudahlah kita bawa ke proses persidangan. Tapi satu lagi, Bang, jangan lupa, Bang. Kartika Putri juga dilaporkan oleh Dr. Richard Lee dan David Lee di Polda Sumatera Selatan. Hasilnya? Dan sekarang itu dalam status gelar. Dan saya yakin ini juga akan naik sama posisinya. Pertanyaannya, Bang, apakah Kartika Putri, Karput itu adalah Kartika Putri atau Karpet Putih? Kan tidak. Kan tafsiran polisi. Nah, dia sebut Pak Le. Pak Le itu semua orang tahu adalah Dr. Richard Lee. Tulisannya kan Le. Panggilannya Le. Mana, Bang? Karput atau Pak Le? Kalau sini naik, sini tidak naik, nggak fair dong, Bang. Kalau begitu, saya minta kepada Kartika Putri, damai sajalah. Tapi kelihatannya dia tidak mau. Padahal sebenarnya satu Pak Le, satu Karput, kalau duduk sama-sama diluruskan bisa gitu harusnya ya. Sebenarnya menurut saya, Karput dengan Pak Le ini duduk aja lah. Damai selesai, Bang. Oke. Nah, buat Dr. Richard Lee, dengan kejadian ini kapok nggak buat review produk lagi? Jujurnya saya trauma sih, Bang. Jadi kalau saya ngomong kayak gini, Bang ya, seorang dokter memberi saran kepada masyarakat, kepada orang banyak. Tiba-tiba saya digugat pencemaran nama baik, Bang. Jadi dokter ini boleh nggak sebenarnya kasih saran, Bang? Jangan makan banyak gorengan. Nanti sakit, nanti saya dituntut mamang tukang gorengan, Bang. Ngerilah dokter-dokter di sana kasih saran, Bang. Jadi saya ini berkaca juga dengan kasus ini, Bang. Berarti kau harus lebih banyak keluar uang untuk honor pengacara. Setiap Anda bikin postingan, kirim ke pengacara kamu. Siap-siap. Benar nggak? Kalau misalnya Rasman terlalu sibuk, ada Hotman Paris. Oke, Dok.
Any message untuk menutupi ya mudah-mudahan at the end of the day kita berdoa semoga ada jalan yang terbaik. Ada pesan ke Kartika Putri nggak Tapi sekarang? Coba. ada pesan nggak? Coba khusus ke dia dulu, jangan Khusus ke kemana-mana. Kartika Putri Ya, ada pesan nggak untuk beliau sekarang? Mari berdamai atau apa? Menang jadi abu, kalah jadi asap. Nggak ada yang menang satupun. Jadi maumu apa Mbak Kartika Putri? Ini cuma ego. Ya, dan saya dari awal saya mau damai. Minta maaf sekali lagi bagi saya, it's okay, nggak jadi masalah. Jadi kalau disuruh, bisa kita disuruh minta, oke ada permintaan maaf secara publik, it's okay ya dok, nggak apa-apa. It's okay, nggak jadi masalah. Dari awal nggak jadi masalah dari saya. Cuma kemarin sempat bermasalah adalah dia minta literasi. Yaitu dia minta saya mengakui saya melakukan pencemaran nama baik ke dia. Saya mengakui saya pansos ke dia. Saya nggak bersedia. Saya bersedia melakukan permintaan maaf umum. Emang lebih terkenal mana, Kartika Putri atau kamu? I don't know. Saya nggak berani jawab. Udah pasti kalah sama Hotman Paris kan? Jadi kalau bisa damai ya damai. Tapi kalau beliau nggak mau ya saya bisa ngomong apa. Oke. Baik, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik ya Bang Rasman ya. Dan mudah-mudahan ya kalau memang masih ada, Bang, is there a possibility? Mungkin nggak kalau misalnya untuk bisa berdamai lagi? Padahal ini udah jalan nih. Bisa. Bisa aja sebenarnya. Sebenarnya perdamaian mereka ini akan mengkerucutkan illegal akses juga Bang sebenarnya. Ya. Oleh karena itu saya pun berharap Kartika Putri, menurut saya damai itu indah. Dan tidak perlu menunggu orang minta maaf, maafkan dulu lebih baik Bang. Tapi kalau sudah mau Dr. Richard Lee minta maaf, terimalah. Tapi dengan catatan, jangan dong narasinya diatur demikian rupa sehingga orang mau cari pansos kan enggak. Dia kan dokter, basicnya mau ngasih edukasi bukan pansos, kan itu loh Bang. Baik. Nah tapi kalau sebagai gentle, dia laki-laki, saya minta maaf, ayo nggak apa-apa. Nah itu sudah kita sampaikan ke penyidik. Kemarin, waktu beliau ini akan keluar. Itu Bang. Jadi demikian sekarang keadaannya, saya berharap mudah-mudahan Kartika Putri dan Dr. Richard Lee bisa menjalin perdamaian. Dan di Hotman Paris Show ini mudah-mudahan ini menjadi pintu ruang Bang. Untuk menjadikan persatuan mereka, untuk mengembangkan usaha dan karir. Semoga ada hal yang baik ya. Thank you, thank you. Habis ini kita masih punya tamu ya. Yang pastinya kalau nggak kontroversial nggak akan diundang ke Hotman Paris Show. Sesaat lagi tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana